Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 14 April 2023 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat yang kedua di bulan April, kita diajak oleh gereja untuk merenungkan kebangkitan. Bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada para rasul di tepi danau. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, dari kisah penampakan ini nampak bahwa penampilan Yesus tidak sama persis seperti sebelum Yesus bangkit. Ada kesamaan, tetapi juga ada perbedaan. Karena sekilas para murid tidak bisa mengenal bahwa yang menampakkan diri itu adalah Yesus. Mereka baru mengenal ketika Yesus membagi-bagikan roti. Ada beberapa simbol yang mau disampaikan kepada kita. Bahwa Tuhan hadir kepada kita justru pada saat
kita sibuk bekerja. Dan Tuhan hadir melalui simbol-simbol yang kadang-kadang harus kita renungkan sebelumnya. Tetapi yang paling jelas, Tuhan hadir ketika kita memecah-mecahkan roti. Di sini Tuhan ingin berbagi kepada kita bahwa kita sebetulnya ketika kita berkumpul, menikmati perjamuan dan mendengarkan firman Tuhan, di situ Tuhan hadir. Maka jelas ada simbol-simbol ekaristis di sini. Setiap kali kita merayakan ekaristi, kita mengenangkan kehadiran Tuhan dan Tuhan sungguh hadir. Melalui roti yang dipecah-pecah, melalui firman yang dibacakan, Tuhan sungguh hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan memberkati kita. Ketika Tuhan hadir, maka kita akan menghasilkan banyak buah. Seperti para rasul, ketika mereka menangkap ikan tanpa Tuhan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dengan mendengarkan firman Tuhan, melemparkan jala ke sebelah kanan perahu, mereka menarik banyak ikan. Intinya adalah, ketika kita sudah mengenal Yesus yang bangkit, kita harus selalu sadar dan bekerja bersama dengan Tuhan, tidak bekerja sendirian. Disitulah kemudian kita akan menghasilkan banyak buah. Selain itu, perjumpaan dengan Yesus tidak pernah mengizinkan kita untuk kembali lagi ke kehidupan yang lama. Para rasul sudah bersama dengan Tuhan Yesus beberapa tahun, dan ketika Tuhan Yesus wafat, mereka kembali menjadi nelayan. Tuhan tidak mau. Sekali berjumpa dengan Tuhan, hidup kita tidak pernah sama lagi. Kita tidak bisa lagi kembali ke hidup lama. Kita bersama Tuhan mempunyai kehidupan yang baru. Sebuah kehidupan yang jauh lebih besar. Yang semula menjadi penjala ikan, kemudian menjadi penjala manusia. Itu adalah lambang bagi kita semua. Karena perjumpaan dengan Yesus membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih mulia, lebih besar. Dan tidak mungkin kita kembali ke kehidupan lama lagi. Dan bersama Tuhan, Tuhan mempunyai kehidupan yang penuh pengharapan, yang jauh lebih luas, jauh lebih menghasilkan buah, dan jauh lebih berguna. Tetapi memang kita harus ikut Tuhan Yesus. Bukan hanya mengerjakan proyek kita sendiri, tetapi mengerjakan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan begitu luar biasa indah untuk kita dan untuk umat manusia yang lain. Maka mari kita harus memandang Tuhan, selalu mengadakan perjumpaan dengan Tuhan, baik melalui perjamuan ekaristi maupun mendengarkan firman Tuhan secara pribadi. Dan kemudian merenungkan hidup kita, melihat ke depan bersama Tuhan apa yang disediakan, sebuah kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh pengharapan, yang membawa makna, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Terutama karena memang Tuhan datang untuk menyelamatkan, kita diikut sertakan dalam karya Tuhan itu. Maka mari kita selalu berpegang dan meneladan Tuhan, selalu tinggal di dalam kasih Tuhan, dan mengerjakan pekerjaan Tuhan, supaya kita tidak kembali ke kehidupan yang lama, tetapi masuk menjadi manusia baru, bekerja bersama Tuhan, bekerja untuk Tuhan, untuk menyelamatkan banyak orang, dengan memberikan kesaksian akan kabar yang baik, kabar kebangkitan, kehidupan penuh pengharapan, dan kepastian bahwa hidup di tangan Tuhan adalah hidup dalam damai sejahtera. Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya ingin menegaskan kepada kita semua, di dalam Tuhan hidup kita tidak pernah sama lagi. Mari kita meninggalkan kehidupan lama dan memasuki kehidupan baru bersama Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut dan hidup dalam kemuliaan kebangkitan. Saya percaya kasih Tuhan dan kuasa-Nya menemani dan menguatkan kita semua. Kita terus memandang Tuhan, bekerja untuk Tuhan, dan maju bersama dengan Tuhan. Hidup baru di dalam Tuhan, hidup penuh pengharapan. Saya berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan kita di dalam kehidupan baru
sesudah mengalami peristiwa kebangkitan, kita hidup dalam damai sejahtera, penuh pengharapan, dan berguna bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi karya Tuhan. Dengan hidup baik, memberikan kesaksian akan kehidupan yang penuh pengharapan. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 14 April 2023. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.